Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kalkulus. Subbab yang akan kita pelajari adalah subbab turunan bab 2.2 kalau di buku yang kita pakai. Terakhir kita membahas tentang dua masalah satu tema. Jadi kita telah melihat bahwa di subbab yang lalu itu bahwa kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat berasal dari konsep yang sama. Begitu juga dengan pertumbuhan organisme ya di biologi, keuntungan marginal di ekonomi, apalagi kemarin ya kepadatan kawat di fisika, peluruhan di kimia, dan beberapa yang lain semuanya berasal dari konsep yang sama juga. Nah, karena konsep-konsep tersebut muncul dari hal yang sama, ada baiknya kalau kita beri nama satu saja, yaitu kita kasih nama turunan. Definisi turunan. Turunan dari suatu fungsi f merupakan fungsi lain. Nah, ini sebenarnya nggak perlu nulis ini ya, karena ada suatu f itu yang nanti kita akan tahu bahwa turunan dari f itu adalah f sendiri gitu ya. Ya, fungsi lainnya dibuang aja wes. Turunan dari fungsi f merupakan fungsi yang kita notasikan dengan f aksen atau f prime. Ini bacanya. Saya akan membaca f aksen, di mana nilainya pada sebarang bilangan x adalah ini. Jadi kalau saya punya fx suatu fungsi, maka f aksen x-nya adalah fungsi juga. Nilainya saat x bagaimana? Adalah ini. Ini adalah formula yang kemarin kita bahas di subbab ini, subbab dua masalah satu tema ini. Jadi bukan hal yang asing harusnya. Contoh, misal fx sama dengan 13x dikurangi 6. Tentukan f aksen 4. Jadi f aksen x, x-nya sama dengan 4. Nomor 2, 3, 4. Oke. Oke, nanti kita akan kembali lagi ke sini. Kita kerjakan dulu yang nomor 1, fx-nya diketahui itu. Maka cara menentukannya adalah ini. Kita tinggal memasukkan ini 4, ini semula adalah C ya, atau X-nya kalau misalkan mau ini masih tetap variabel. Jadi 4-nya ada di sini. Kemudian karena fx itu adalah 13x ditambah 6, maka 13x, x-nya ini saya ganti dengan 4 ditambah h ini. Di sini x-nya saya ganti dengan 4. Saya kira nggak ada masalah di sini. Lalu kita operasikan saja yang di sini. Siapa tahu masa depan cerah, lebih sederhana. Ternyata memang benar dia menjadi 13H. Karena H tidak sama dengan 0, maka kalau saya coret halal, boleh. Sehingga bisa kita tulis sebagai limit H mendekati 0 dari 13. Dan menurut teorema limit, aturan pertama ini ya, nilainya dia limit H mendekati 0 dari 13 adalah ya si 13 sendiri. Sehingga dari sini kita bisa memberi jawaban dia adalah 13. Oke. Yang kedua, diketahui fx-nya adalah x pangkat 3 ditambah 7x. Yang harus kita lakukan adalah menentukan f aksen x. Sekarang masih dalam x ya. Kita masukkan saja formulanya, kita tulis dulu, kemudian kita sesuaikan. Kalau fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x, maka ya ini menggantikan si x yang ada di soal itu ya. Jadi ini, kemudian ini x, yang ini yang x tetap sama. Kita operasikan, biasanya lebih sederhana. Setelah itu, nah masa depan cerah ya. Di sini ada h, ada h semuanya. Bisa kita kumpulkan gitu ya, yang punya h begini, kemudian dibagi h, kita coret karena hanya tidak sama dengan 0, jadi boleh dicoret. Maka dari sini ya ini yang jadi 0, ini jadi 0. Kemudian masih menyisakan 3x kuadrat dan 7. Ini menurut teorema limit. Sehingga di sini jawabannya adalah 3x kuadrat ditambah 7. Kalau dulu mungkin di SMA ya sudah tahu caranya menghitung ini bagaimana. Pasti sama ya, pasti sama dengan jawaban ini. Cuman caranya dulu nggak sebegini ya. Ya nanti setelah melewati subbab ini kita akan
gampang untuk menunjukkan turunan dari suatu fungsi karena nggak perlu lagi limit-limit. Nah itu pentingnya bukan 2.2 ini ya, tapi 2.3 nanti aturan mencari turunan ini ya. Itu masa depan cerah kalau sudah belajar, itu nggak perlu lagi limit-limit. Selanjutnya, jika fx sama dengan super x, tentukan turunannya. Sama prosedural, kita tulis itu dulu, kemudian jadilah ini. Oke, nggak ada masalah sampai sini ya, nggak ada masalah sama sekali. Ini saya operasikan, ini saya kalikan dengan ini x ditambah h, saya kalikan dengan x, sehingga ini saya kalikan x, ini saya kalikan x ditambah h, jadilah seperti ini. Saya kalikan seper h karena mereka semua kan dibagi dengan h yang di sini, sehingga jadilah seperti ini. Bisa kita sederhanakan menjadi ini, dan dia sama dengan min seper x kuadrat. Jadi minnya kelihatan dulu ya. Yang terakhir nomor 4, bagaimana kita menentukan turunannya? Ini diketahui x-nya positif ya. Di sini diketahui x-nya positif. Prosedural kita tuliskan formulanya. Terus kemudian kita proses seperti biasa. Di bagian sini yang mungkin agak tricky ya. Jadi kalau seperti ini sudah nggak bisa lagi caranya bagaimana ini ya, agar dia bisa lebih sederhana lagi, bisa kita lakukan pencoretan terhadap H. Caranya biasanya yang dilakukan adalah dengan mengalihkan ya, sekawannya dia itu. Sekawan bukan 4 ya. Yang ini. Ya, jadi ini ingat tandanya ini jadi plus ya, kalau semula negatif. Biasanya seperti itu. Karena kalau kita kalikan dengan ini kan, kalau dikalikan nggak berubah ya, karena ini sama dengan 1, jadi nggak berubah nilainya. Ini kuadrat dikurangi kuadrat sama dengan ini, sehingga bisa kita tulis sebagai ini. Terus yang ini juga kita kalikan sehingga kita peroleh yang ini kan ada x, ini ada min x, di sini ada h, di sini ada h. Bisa kita coret saja karena hanya tidak sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 1 per akar x ditambah akar x, ini limitnya ya. Saat h mendekati 0, hanya di sininya 0, jadinya jadinya akar x. Akar x ditambah akar x adalah 2 akar x, sehingga jawabannya adalah ini. Yang teorema kekontinuan. Jika f aksen terdefinisi, maka f kontinu di C. Jika dia ada turunannya di C, maka dia kontinu di C. Maksudnya adalah seperti itu. Saya salah urutan ya di PowerPoint-nya. Oke lah. Sebenarnya harusnya ini dulu. Di sini, ini di penulisan ini ya, simbol H ini, simbol H di sini itu bukan simbol yang sakral dan nggak boleh diganti-ganti gitu ya. Jadi H itu ya cuman simbol saja, cuman variabel saja. Kita mau mengganti dengan P ya boleh, asalkan kalau yang di sini ganti P, ya ini juga diganti P, diganti S, yang ini juga S, cuman variabel saja. Dan bahkan kita bisa menggantinya, ini nggak harus P, nggak harus S juga ya, mau variabel apapun boleh. Dan bahkan kita bisa menuliskannya dalam bentuk yang ini. Kenapa kok bisa begitu? Ya gampangnya gini wes. Ini, saya mau menentukan, di sini saya pengen menentukan f aksen C ya. Kita pakai yang awal dulu lah, yang pertama kali kita pakai. Jadi ini kita ganti dengan C, kita ganti dengan C, ganti dengan C. Terus saya mendefinisikan ini C ditambah H itu sebagai X. Kalau C ditambah H itu adalah X gitu ya, maka bagaimana dengan si H? H adalah X dikurangi C. Jadi kalau ini saya jadikan X gitu ya, limit nanti sesuatu ini akan saya ubah dari F, enggak apa-apa dulu lah, H ganti 0, Fx dikurangi Fc dibagi dengan H, hanya adalah X dikurangi C, itu sama saja. Terus bagaimana dengan ini? Ini kan nggak ada H-nya. Di sini nggak secara eksplisit diterangkan siapa H gitu ya. Padahal di sini menyimpan informasi bahwa H itu adalah X dikurangi C. Bahwa H mendekati 0
itu kan artinya X mendekati C. Jadi kalau diketahui terlalu banyak coretan, bahwa kalau diketahui H adalah X dikurangi C dan hanya menuju ke 0 atau mendekati 0, itu artinya X dikurangi C mendekati 0. Kapan X dikurangi C itu mendekati 0? Saat X mendekati C atau C mendekati X. Jadi notasi yang di bawah ini bisa saja kita ganti dengan X mendekati C. Jadi itulah kenapa kita bisa nuliskan dalam bentuk ini juga gitu. Jadi tetap halal. Oke, setelah kita tahu notasi itu, saya akan mulai menunjukkan lah kira-kira dari mana teorema ini berasal atau buktinya gimana. Katanya kalau F itu ada turunannya di C, maka dia kontinu di C. Nah, yang akan kita lakukan di sini berarti di sini kita akan menunjukkan kalau F aksennya terdefinisi, artinya limit H mendekati 0 dari Fx ditambah H dikurangi Fx dibagi H itu ada. Ini tadi kan bisa kita tulis bagiannya ya. Limit X mendekati C dari Fx dikurangi Fc per X dikurangi C, kan bisa dituliskan gitu ya. Jika ini ada, maka limit X mendekati C dari Fx sama dengan Fc. Ini artinya limitnya ada, yang ini artinya nilai limit sama dengan nilai fungsi yang merupakan syarat dari F itu kontinu di C. Oke, caranya ini nggak harus paham ya, nggak harus paham idenya, cuman kalian harus paham langkahnya. Dari sini ke sini benar, dari sini ke sini benar, itu harus paham. Yang pertama, idenya itu agak kreatif ya. Jadi Fx ini akan saya tuliskan ke dalam bentuk yang mungkin enggak sederhana, tetapi nanti akan menuju ke yang kita inginkan. Jadi Fx itu kan saya bisa tuliskan sebagai ya Fx ya. Fx itu kan sama dengan Fx ditambah 0. Lah kalau 0-nya saya ganti dengan Fc dikurangi Fc kan boleh gitu ya. Dan Fc ini kalau saya ubah urutannya kan menjadi Fc gitu ya, ditambah dengan Fx dikurangi Fc. Nah, kalau ini saya kalikan 1, nilainya tidak berubah. Nah, kalau 1 yang saya maksud itu adalah X dikurangi C dibagi X dikurangi C kan juga tidak masalah. Asalkan X tidak sama dengan C. Kalau X sama dengan C ya nanti pembagian dengan 0, nggak jadi 1 lagi. Jadi dikalikan 1 itu maksud saya adalah, ini kurang naik sedikit. Jadi Fx dikurangi Fc dibagi X dikurangi C dikali X dikurangi C. Tuh, coba dicek nanti tidak masih sama dengan. Oke, terus kalau kita ini asalkan X tidak sama dengan C. Kalau sudah punya seperti ini gimana? Ya cari saja nilai limitnya. Limit X mendekati C dari Fx itu siapa ya? Kalau sampai ketemu Fc, masa depan cerah, berarti benar dia kontinu di C. Ini bisa kita tuliskan sebagai limit X mendekati C dari yang banyak ini. Yang tadi sudah kita tulis, Fc ditambah Fx dikurangi Fc dibagi dengan X dikurangi C dikali dengan X dikurangi C. Oke, nah ini nggak usah kita tulis, kita asumsikan ya selalu ada begitu. Ini kalau menurut teorema limit di bab 1 dulu bisa kita tuliskan sebagai ini ditambah limit X mendekati C dari Fx dikurangi Fc dibagi dengan X dikurangi C dikali dengan limit X mendekati C dari ya X dikurangi C tadi. Siapa ini limit X mendekati C dari Fc? Ya si Fc sendiri menurut teorema limit di nomor 1 ya. Nomor 1. Ini suatu fungsi konstanta Fc. Terus kemudian siapa yang ini? Yang ini adalah turunannya. Kemudian siapa ini? Limit X mendekati C dari X dikurangi C 0. Maka dia sama dengan Fc. Tuh benar, ternyata limit F di C adalah Fc. Ini mengindikasikan bahwa F itu adalah suatu fungsi yang kontinu
di C. Kita bisa menyimpulkan dia sama dengan FC. Tadi ingat ya, asal ganti warna putih. Asal ini terdefinisi, asal ada ya. Kalau limit X mendekati C dari Fx kurang FC dibagi X kurangi C ini nggak ada, artinya turunannya nggak ada, ya nggak bisa, ini kan nggak terdefinisi. Bagaimana mau kita kalikan ini ya, bagaimana mau kita tambahkan, tidak terdefinisi. Oke, bukan berarti yang tidak terdefinisi dikali 0 ya pasti 0 ya, nggak gitu ya. Yang bisa dikalikan ya, yang bisa dioperasikan kalau sama-sama, ingat itu ya, saya ulangi. 1 ditambah 2 bisa, kenapa? Sama-sama bilangan asli. 1 ditambah min 1 kenapa bisa? Karena sama-sama bilangan bulat. 1 ditambah setengah kenapa bisa? Sama-sama bilangan rasional. 1 ditambah akar 2 kenapa bisa? Karena sama-sama bilangan real. Nah, ini bisa dikali harus ini bilangan real, ini bilangan real. Nah, kalau ini nggak terdefinisi, nggak bisa dikali, berarti ini bukan bilangan real. Kalau ini bukan bilangan real, nggak bisa ditambahkan dong dengan bilangan real. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya adalah notasi turunan. Enggak ya, ini tadi sudah dijelaskan. Oke. Notasi Leibniz untuk turunan. Ini mungkin ada beberapa notasi yang kita pilih. Ada banyak notasi, tapi yang mungkin sering kita pakai adalah yang seperti ini. Jadi dy per dx itu menyatakan turunan dari y terhadap x jika y adalah suatu fungsi terhadap x. Atau bisa ditulis limit dari delta x menuju ke 0 dari delta y per delta x. Ada juga yang seperti ini sudah sama seperti di definisi ya, yang awal-awal kita pelajari, cuman delta x-nya ini adalah h, ya kan sama aja. Tadi kan katanya mau diganti dengan variabel lain juga bisa. Atau ya kita biasanya nuliskan f aksen x seperti itu. Selanjutnya grafik turunan dari fungsi ini hanya ngetes saja ya, kira-kira gimana, mana grafik fungsi dan mana fungsinya. Jadi di sini di yang pertama ini kalian diminta untuk menebak siapa f dan siapa f aksen. Yang f itu yang warnanya apa, f aksen yang warnanya apa. Oke, videonya bisa di pause. Di sini kalau kita lihat, misalkan ya, kita asumsikan ini yang F, ini yang F aksen. Kalau kita lihat di sini turunan pertamanya dia adalah suatu garis horizontal begini ya. Turunan pertamanya adalah 0, maka grafik turunan pertama ya nilainya harusnya adalah 0. Oke. Wah, kayaknya benar ya, f-nya itu fungsinya f aksennya adalah turunannya. Yang merah adalah turunannya. Ini yang biru fungsinya, yang merah adalah turunannya. Kayaknya benar, di sini turunannya 0 dan di sini memang dia nilainya 0. Kita lihat lagi. Kalau seperti ini, dia gini ya, garis singgungnya begini. Oke, turunan pertamanya jadinya pasti positif. Lah dia nilainya kok negatif nilainya ya. Nah, salah berarti, harusnya tidak begitu. Oke, kita asumsikan yang ini yang f-nya, yang ini yang f aksennya. Kira-kira masuk enggak ini? Saat ininya turunan pertamanya 0, dia nilainya 0, loh benar. Saat dia turunan pertamanya positif, oh dia positif, benar. Saat dia di sini turunan pertamanya kan negatif karena garis singgungnya kan turun begini, dia nilainya juga negatif. Nah, kayaknya benar di sini ya. Yang jelas ya, yang benar yang merah adalah yang fungsi, yang biru yang turunannya. Karena kalau sebaliknya tadi sudah kita buktikan salah. Kalau yang ini silakan di pause. Mana yang F, mana yang F aksen. Kalau kita mengira yang merah adalah yang F, yang biru adalah yang F aksen, coba di sini turunannya negatif. Ya, di sini turunannya negatif. Terus kita lihat, wah, gak kelihatan. Di sini turunannya negatif. Kita lihat di sini, oh ya memang nilainya negatif. Di sini turunannya 0 karena garis singgungnya adalah garis horizontal begini. Di sini nilainya juga 0 yang biru, nilai dari fungsinya gitu ya. Dia 0. Sedangkan di sini dia positif, turunan pertamanya
dan memang di sini dia nilai fungsinya positif. Kayaknya benar deh. Kalau kita asumsikan sebaliknya, ini yang F-nya, ini yang F aksennya. Kalau kita lihat si F itu dimanapun titiknya, dia ya apa namanya, garis singgungnya selalu arahnya ke sana ya, sama ya si biru ini sendiri ya. Jadinya nilainya selalu positif, selalu positif. Nah, ini nilainya juga selalu positif. Nilai fungsinya ini jangan-jangan memang benar. Oh enggak, di sini nilainya 0. Nah, berarti dari sini aja sudah salah. Selain itu, yang biru ini mau dimanapun titiknya, dia kemiringannya sama, tetap nggak berubah. Jadi kalaupun yang merah itu adalah F aksen, harusnya nilainya nggak berubah dong. Harusnya sama terus begini, berubah garis horizontal. Jadi F yang merah, F aksen yang biru. Bagaimana dengan yang ini? Oke, bisa dicek sendiri. Bisa dicek sendiri, ini adalah yang F, sedangkan yang merah adalah F aksen. Selanjutnya yang ini kalau kalian pakai cara yang tadi itu ya, kalian nggak akan nemu yang bilang F itu yang merah, yang biru F aksen, atau sebaliknya sama-sama akan punya mungkin justifikasi yang sama. Jadinya akan ada perdebatan. Ini sebenarnya yang ini adalah tangen, yang ini sekant kuadrat ya. Jadi F-nya yang merah, yang biru adalah F aksennya. Cuman kalau pakai cara yang seperti tadi ya nggak akan nemu gitu. Ini salah satu contoh, ternyata kita nggak bisa menentukan ya, nggak bisa menentukan siapa F aksen hanya melalui grafiknya. Kemudian yang ini kira-kira mana F aksen? Nanti silahkan dicek, yang merah adalah F, yang biru adalah F aksen. Oke, selesai itu untuk subbab 2.2 bab turunan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.